Bapak Ibu sekalian, terutama Prof. Ilya Revianti sebagai narasumber pada pagi hari ini yang saat ini sudah bergabung bersama Fakultas Ilmu Komunikasi UMN, kemudian ada Romo Beni Suser, Dewan Rahba dan Pembinaan Ideologi Pagi. Kemudian tadi juga sudah sangat berkomunikasi dengan kami yang hadir di sini, ada Romo Filipus Suroyo PR, Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan dari Keuskupan Tanjung Karang Lampung, dan kolega kami sebagai tim peneliti ada Mas Ilmi Najib dari jauh-jauh dari Malang juga nih, dari Koordinator Gus Durian Malang. Jajaran Rektorat UMN, Pak Andre Andoko selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, ada Pak Inko sebagai Kaprodi Strategi Communication, Pak Lili Kaprodi Jurnalistik, dan Ibu Helga Liliani selaku Kaprodi PJJ di Universitas Multimedia Nusantara. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, semoga kita dalam kondisi yang sehat. Selamat datang dalam acara sederhana ini yang kami lakukan sebagai ucapan syukur atas upaya kami bertiga di tengah kondisi yang terbatas ini. Nah, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan selama berlangsungnya virtual book launching ini, di mana selama sesi pemaparan peserta hanya akan dalam mode dengar atau mute. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dengan menyebutkan nama asal dan pertanyaan yang ingin diajukan. Peserta akan mendapatkan kesempatan menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya jika diperkenankan oleh moderator. Dan sesi ini akan direkam oleh kami demi kebutuhan dokumentasi. Untuk membuka acara ini, kami mohon kesediaan dari Pak Andre Andoko selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi untuk menyambut kita semua yang sudah hadir. Silakan Pak Andre. Baik, terima kasih banyak Ibu Vika. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak Ibu yang terhormat yang hadir pada pagi hari ini, terutama rekan-rekan kami yang pagi hari ini sudah menghasilkan satu karya yang luar biasa, Bu Berta, Pak Hendar, dan Ibu Veronica. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Ilya Revianti yang nantinya sebagai narasumber, kemudian Romo Beni, Romo Filipus, dan juga Pak Ilmi Najib. Saya yakin bahwa topik yang diangkat oleh buku ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Relasi antar etnis dan agama menjadi suatu inti dari kebinekaan yang perlu kita bangun dan kita rawat di negara Indonesia yang tercinta ini. Dan ini menjadi hal yang sangat penting, dan kemudian ya di sana sini muncul berbagai ya bibit-bibit adanya konflik antar etnis, sehingga inisiatif dari penulisan buku ini saya yakin menjadi satu sumber bagi pengembangan model-model interaksi antar etnis. Tentu saja yang tidak bisa dipungkiri bahwa ya keberagaman ini lalu menuntut kita untuk bisa saling berkomunikasi, di mana kemudian kita tetap menghargai keanekaragaman dari budaya masing-masing. Sehingga di tengah-tengah situasi yang makin kompleks ini, maka relasi antar etnis dan agama ini menjadi makin penting, menjadi modal dasar untuk pembangunan negara kita tercinta Indonesia. Jadi sekali lagi selamat buat Bu Berta, Pak Endar, dan Ibu Vika yang sudah menghasilkan karya yang luar biasa ini. Dan tentu selamat juga pada event pada pagi hari ini, di mana kita semuanya bisa berdiskusi, saling bertukar pikiran untuk nantinya bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan negara tercinta kita Indonesia di tengah-tengah kebinekaan ini. Terima kasih dan selamat buat Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Vika. Terima kasih banyak Pak Andre atas sambutannya. Sangat akrab juga dengan visi misi UMN yang berkaitan dengan Nusantara ya Pak ya. Jadi mahasiswa kita juga banyak sekali dari Sabang sampai Merauke, dan upaya kita untuk membagikan kompetensi ini kepada mahasiswa kita. Nah, kita akan masuk dalam sesi yang kita tunggu-tunggu, di mana kita akan mendapatkan cukup banyak insight dari
penanggap dan terutama dari narasumber. Acara ini kemudian akan dipandu oleh moderator kita Pak Hendar Putranto sebagai penulis buku, kemudian dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan saat ini sedang mengambil program doktoralnya di Universitas Indonesia. Silakan Pak Hendar. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Pancasila untuk Bapak Ibu, rekan-rekan muda mahasiswa yang sudah menghadiri webinar untuk book launching pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para narasumber. Kami lihat sudah bergabung Prof. Ilya, kemudian sudah ada Romo Beni, ada Romo Roy, Mas Ilmi Najib, dan juga tentu nanti mewakili dari tim penulis Ibu Berta Sri Eko Murtiningsih yang akan memaparkan garis besar proses pembuatan buku ini dan juga gagasan-gagasan pokok yang ada di dalam buku. Setelah nanti Bu Berta menyampaikan bagian-bagian pokok dari buku, kemudian kami akan minta kepada Prof. Ilya untuk memberikan semacam ulasan akademis ya, state of the art dari kajian komunikasi antar budaya, dan kemudian juga memberikan semacam general overview tentang buku ini. Kemudian ada penanggap yang dimulai nanti dari Romo Beni, kemudian Romo Roy, dan nanti ditutup oleh Mas Ilmi Najib. Sebagai moderator, izinkan saya memperkenalkan profil para pembicara kita. Prof. Ilya Revianti Sunarwinadi adalah Guru Besar Emeritus FISIP Universitas Indonesia dan sekarang sudah bergabung sebagai akademisi Universitas Multimedia Nusantara di Fakultas Ilmu Komunikasi. Selamat bergabung ya Prof. Ilya. Dan beliau ini dikenal sebagai pakar perintis kajian komunikasi antar budaya sejak awal tahun 1980-an di Universitas Indonesia. Dan selama lebih dari 40 tahun sudah membimbing ratusan mahasiswa tingkat magister dan doktoral, belum terhitung tingkat yang sarjana ya. Dan sudah cukup banyak karya-karya yang dihasilkan, juga membimbing banyak karya tentang kajian komunikasi antar budaya. Berikutnya Ibu Berta Sri Eko Murtiningsih, doktor dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Beliau sudah sejak tahun 2006 bergabung dengan Universitas Multimedia Nusantara dan pernah menjadi kaprodi di Fakultas Ilmu Komunikasi, dulu masih jurusan Ilmu Komunikasi. Kemudian tahun 2016 memfokuskan diri pada banyak penelitian dan riset-riset tentang komunikasi antar budaya. Sudah ada 2 karya beliau yang diterbitkan di jurnal Trindex Scopus Q1, Journal of Intercultural Communication Research, dan kedua-duanya artikel tersebut berbicara tentang kajian komunikasi antar budaya. Dan sekarang beliaulah yang akan menyampaikan pokok-pokok pikiran nanti tentang buku yang sudah kami tulis bersama. Nanti akan kami berikan waktunya. Dan kemudian penanggap pertama adalah Romo Antonius Beni Susetyo PR Projo, atau biasa dikenal dengan Romo Beni, dari Kota Malang, kelahiran Kota Malang, Jawa Timur, Oktober 1968. Beliau pernah menjadi Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2008, dan juga pernah menjadi pastor pembantu di Gereja Katolik Situbondo. Itu peristiwa ketika gegeran ya tentang di Situbondo waktu itu. Itu beliau tidak lama setelah itu menjadi pastor pembantu di sana. Sekarang beliau menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Romo Beni ini dikenal sebagai pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia dan hak asasi manusia, aktif juga di Forum Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, dan bersama Romo Sandiawan pernah di Forum Kemanusiaan dan Gerakan Moral Nasional. Beliau juga menulis beberapa buku seperti Orde Para Bandit, Melangkah dari Reruntuhan Tragedi Situbondo, Membuka Mata Hati Indonesia, Gerakan Moral sebagai Gerakan Pencerahan, Kasih Itu Pembebasan, dan Bimbingan Rohani Calon Pemimpin. Dalam kesibukannya, beliau menyempatkan diri juga untuk hadir, nanti ikut mengulas buku kita tentang KAB ini, dari pengalaman beliau sebagai tokoh gerakan dialog antar agama tingkat nasional. Berikutnya adalah pembicara Romo Filipus Suroyo PR, adalah pastor paroki Kuskupan Tanjung Karang. Romo Roy, biasa dikenal sebagai Romo Roy,
Beliau pernah menjadi sekretaris FKUB Provinsi Lampung 5 tahun lalu, 2015, dan sekarang menjabat sebagai anggota koordinator Kesekretariatan Keuskupan dan menjalani periode ketiga beliau sebagai Ketua Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan dan Kerasulan Awam Keuskupan Tanjung Karang. Romo Roy ini juga adalah salah satu narasumber kunci kami di dalam penelitian kami ketika di daerah Lampung ya tahun 2019 yang lalu, dan yang lalu menghasilkan satu artikel untuk itu. Kemudian adalah tokoh penanggap yang paling muda dari antara semua penanggap yang hadir di sini adalah Gus Ilmi Najib, koordinator Gus Durian Malang, yang mengutip status Twitternya adalah manusia biasa status santri ikut kiai, putra Majapahit dan pegiat Garuda, Gerakan Gus Durian Muda. Beliau adalah penulis muda yang produktif sekaligus tokoh gerakan dialog antara agama dan kepercayaan di Jawa Timur, khususnya di bagian daerah Malang dan Blitar dan sekitarnya. Dan beliau juga salah satu narasumber kunci kami dan termasuk rekan peneliti lokal partner di daerah Malang ketika kami melakukan penelitian di daerah Buneng. Demikian profil para pembicara dan penanggap untuk acara kita pada hari ini, bedah buku, dan waktu dan berikutnya kesempatan kami berikan kepada Ibu Berta Sri Eko Murtiningsih untuk selama 10 menit menyampaikan paparannya tentang proses menghasilkan buku ini dan apa saja isi gagasan pokok dalam buku. Kami persilahkan Ibu Berta. Baik, terima kasih Pak Endar. Izinkan saya share screen dulu. Baik, selamat pagi yang saya hormati dan saya kasihi Prof. Ilya Revianti, para narasumber dan penanggap, ada Romo Roy, kemudian Romo Beni dan Mas Ilmi Najib, dan juga rekan-rekan dosen, baik yang berasal dari UMN maupun juga dari perguruan tinggi yang lain. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Andres sebagai Pak Dekan ya di Fakultas Ilmu Komunikasi, dan juga Pak Inko sebagai Ketua Program Studi, dan juga Pak Lili sebagai Ketua Program Studi di Jurnalistik. Tanpa izin dari mereka-mereka ini mungkin hasil karya ini tidak akan pernah ada. Gitu. Jadi kami diberikan kelonggaran waktu ya untuk selama 3 tahun menjelajahi berbagai macam wilayah di Pulau Jawa dan juga Sumatera dan juga Bali untuk melakukan penelitian ini. Jadi terima kasih juga atas kesempatan yang juga diberikan kepada tim kami. Baik, jadi buku ini merupakan hasil riset hibah dari tahun 2018 sampai 2020. Dan riset ini kita bagi menjadi 2, yaitu riset yang bersifat mirip peristiwa, artinya peristiwa konflik itu belum pernah terjadi, dan kami mencoba untuk melihat mengapa di wilayah, khususnya ya di wilayah Pagayaman, di wilayah Desa Les, dan di wilayah Buneng ini, meskipun masyarakatnya itu sangat multi etnis dan multi agama, tidak pernah terjadi konflik. Bahkan di wilayah Buneng ini pernah mendapatkan predikat kota yang memiliki indeks toleransi tinggi di Indonesia menurut survei yang dilakukan gitu. Nah, kami mencoba menelusuri apa sih sebenarnya yang membuat mereka tuh bisa hidup rukun gitu ya. Nah, ternyata memang sumbernya itu adalah pada kearifan lokal dan juga kompetensi multikultural yang mereka miliki gitu. Jadi kearifan lokal ini menjadi salah satu modal sosial untuk membangun kompetensi komunikasi antar budaya. Dan mereka sadari betul cara hidup mereka. Jadi kearifan lokal itu menjadi rujukan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, Bapak Ibu kalau mungkin melihat di gambar saya ini, foto itu adalah sebuah tradisi Rejeban yang merupakan salah satu kearifan lokal. Dalam tradisi itu, yang hadir itu kan tradisi Islam ya. Yang hadir itu adalah semua tokoh agama, baik agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik gitu. Dan tidak ada hambatan yang mereka untuk menghadiri. Dan sebaliknya, ketika ada acara-acara yang bernuansa misalnya agama Hindu, agama Buddha maupun agama Katolik, mereka dengan senang hati gitu ya, bukan dipaksakan
untuk hadir di dalam acara itu. Nah, itu sesuatu yang menurut saya penting untuk ditularkan kepada masyarakat Indonesia, bahwa konflik itu bisa loh diredam gitu ya. Relasi yang harmonis itu bisa dijaga gitu. Nah, kemudian penelitian yang bersifat peristiwa, artinya di pasca konflik ya. Ini konflik yang cukup besar dan mengerikan ya, ini yang terjadi di wilayah Bali Nuragan, Bali, dan ini juga memakan korban yang sangat luar biasa gitu. Kalau kami dengar cerita dari narasumber kami, itu peristiwanya sangat luar biasa. Bagaimana proses konflik itu, kekerasan itu terjadi gitu. Nah, kami melihat di satu sisi dari informan kami menyampaikan bahwa ternyata penyelesaian konflik itu dengan pendekatan hukum, pendekatan politis, ya itu tidak bisa menyelesaikan konflik itu dengan baik, dengan efektif. Akhirnya mereka, kedua etnis yang berkonflik ini, memilih pendekatan budaya dengan menggunakan rujukan kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik itu. Dan ini menjadi satu hal yang menarik bagi kami. Ternyata bisa kok, gitu loh. Mereka menyelesaikan konflik gitu ya, dengan menggunakan kearifan lokal yang mereka punya. Nah, memang di dalam, mungkin nanti Romo Beni bisa cerita bahwa di dalam konteks Indonesia, penyelesaian konflik antar etnis maupun agama itu justru banyak diselesaikan dalam pendekatan politik, pendekatan ekonomi, dan pendekatan hukum. Justru tidak melihat sisi-sisi kearifan lokal yang bisa digunakan gitu, untuk menyelesaikan problematika ini. Gitu. Nah, ini jadi mengapa kami concern pada penelitian ini dan membuat buku ini, karena kami melihat bahwa sampai saat ini konflik antar etnis dan agama di Indonesia itu masih seringkali terjadi, gitu ya. Dan konflik itu sifatnya api dalam sekam. Begitu ada pemicunya sedikit, itu bisa membara. Gitu. Nah, maka kami menawarkan di sini pendekatan konflik melalui komunikasi antar budaya. Karena kita tahu bahwa budaya itu punya peran yang sangat penting ya di dalam semua aspek kehidupan kita. Dan itu sangat menentukan cara kita berpikir, cara kita berperilaku, cara kita berelasi gitu ya. Nah, itu kadang tidak disadari oleh mereka yang berelasi baik antar etnis maupun antar agama. Sensitivitas, kesadaran akan perbedaan di dalam masyarakat Indonesia dan di beberapa wilayah itu masih sangat kurang. Dan ini yang perlu kita sadarkan, kita perlu berikan pemahaman kepada mereka bahwa sensitivitas terhadap perbedaan, menghargai perbedaan, itu menjadi hal yang sangat penting dan bisa menjadi modal sosial. Nah, kemudian ini tadi sudah saya jelaskan di awal, saya lewati saja. Nah, jadi dalam tim kami melihat perlu dan mendesak dikembangkan paham dan keterampilan kompetensi komunikasi antar budaya. Jadi nanti di dalam penelitian dan di dalam buku itu konsep-konsep apa yang dimaksud dengan kompetensi komunikasi antar budaya dan juga elemen-elemen dari kompetensi komunikasi antar budaya gitu. Jadi kompetensi komunikasi antar budaya yang berbasis kearifan lokal ini artinya tidak dipaksakan dari pemerintah, tetapi mengambil nilai-nilai lokal justru bisa menjadi modal sosial penting untuk mengembangkan keharmonisan ya dalam relasi yang sustainable atau berkelanjutan. Dan ini mungkin pemerintah dalam menyelesaikan konflik jarang sekali untuk menggunakan atau melihat dalam kacamata atau perspektif ini. Oke. Jadi dalam penelitian ini kami menggunakan dua pendekatan teori, yaitu accommodation theory dan juga peace negotiation theory. Nah, hasil temuan, jadi tadi sudah saya sampaikan juga di atas bahwa masyarakat Duneng mampu membangun relasi antar etnis dan agama secara harmonis karena mereka merujuk pada nilai-nilai kearifan lokal. Ada Trihita Karana, ada Waukon, ya adanya Mobraya, Tapamasi. Kemudian di Pagayaman ini yang cukup menarik ya,
Pagayaman ini adalah masyarakat minoritas Muslim di wilayah Bali. Ya, kami terheran-heran melihat begitu rukunnya mereka dengan masyarakat Hindu Bali dan tidak pernah terjadi konflik. Saya pernah waktu ke sana dengan Bu Vika ya, waktu itu kami ke desa ini. Desanya sangat di pelosok juga, jauh dari Denpasar ya, sekitar 4 atau 5 jam gitu. Itu kalau hari raya Nyepi, ketika mereka sholat ya, itu speakernya tidak dibunyikan loh. Ya, jadi mereka tetap melakukan ibadah agama tetapi tidak mengganggu. Nah, itu luar biasa gitu. Jadi di gambar ini juga ini adalah contoh bahwa ketika hari raya Idul Fitri, ini sekelompok masyarakat ini memberikan hantaran kepada masyarakat Hindu Bali. Dan mereka tahu apa yang boleh dimakan dan tidak dimakan. Apa yang menjadi haram dan sebaliknya. Masyarakat Hindu Bali juga seperti itu. Ini sangat luar biasa gitu. Jadi kami pun tim peneliti juga belajar dari mereka cara hidup yang sangat luar biasa. Kalau saya bilang masyarakat Buneng, masyarakat Desa Les, masyarakat Padayaman itu menduduki posisi sebagai homo deus, artinya manusia yang hidupnya itu menerima dan memaafkan gitu. Itu luar biasa. Waktunya tinggal 2 menit lagi, boleh. Baik. Terima kasih. Saya langsung saja, jadi bab buku ini, bab pertama berisi budaya, komunikasi antar budaya dan kompetensi budaya. Bab 2 berisi argumen teologis keragaman budaya. Bab 3 berisi strategi based negotiation berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik. Bab 4 adalah bagaimana manajemen relasi antar etnis dan agama di wilayah Pagayaman. Bab 5 adalah jurnalisme damai dan analisis framing, ya. Jadi bagaimana daring meliput kekerasan di gereja Santa Lidwina Yogyakarta, kami juga sempat meneliti di wilayah Yogyakarta. Kemudian di bab 6 itu adalah strategi akomodasi komunikasi antar budaya. Ini berbasis kearifan lokal di Kampung Sawah Jakarta. Yang terakhir adalah peran kompetensi budaya dan kearifan lokal dalam membangun relasi. Ini studi kami di wilayah Dusun Buneng dan Desa Bali. Ada 2 yang kami belum, satu yang belum kami tuliskan adalah di wilayah Desa Les dan satu lagi di wilayah Yogyakarta. Jadi unik sekali, masyarakat Yogyakarta itu dalam meredam dan mengelola konflik itu sangat unik dan itu belum sempat kami tuliskan dalam buku ini. Nah, ini adalah berbagai macam model strategi akomodasi konvergensi. Saya mungkin tidak perlu jelaskan ya, karena mungkin nanti terlalu lama. Jadi kemudian juga ada, maaf ini agak lama. Nah, ini adalah juga model kompetensi budaya berbasis kearifan lokal ya. Ini yang terjadi di Desa Pagayaman. Berikutnya adalah Oke. Nah, ini yang terjadi di wilayah Buleleng, Provinsi Bali. Ya, jadi kami kaitkan dengan kearifan lokal. Ya, kemudian apa kearifan lokalnya, bagaimana cara mereka membangun relasi antar etnis dan apa saja kompetensi multikultural dan komunikasi antar budaya yang mereka miliki. Itu satu lagi mungkin modelnya, maaf agak lama. Nah, ini model strategi manajemen konflik etnis Lampung ya. Ini kami modifikasi dari skema yang dibuat Stella Tumi. Saya kira mungkin ini saja yang saya sampaikan. Jadi mungkin tentu kami sebagai tim peneliti kami merasa bahwa buku ini tentu jauh dari sempurna dan kami tentu ingin meminta juga masukan yang tentu untuk menambah, memperkaya kualitas dari buku ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan waktu saya serahkan kepada Pak Hendar sebagai moderator. Terima kasih Bu Berta, luar biasa paparannya. 3 tahun perjalanan penelitian diperas dalam 7 slide ya Bu Berta ya. Jadi ini memang kita mendapatkan satu pencerahan, akan lebih baik lagi kalau juga para hadirin di sini membaca bukunya gitu ya, agak sedikit promosi sedikit. Dan memang nanti kita akan ada sesi door prize ya Bu Berta, Mbak Vika ya. Door prize, kita akan berbagi 4 buah buku untuk 4 orang penanya ya.
1 slot sudah saya spesifikkan nanti untuk khusus mahasiswa. Takutnya kalau tidak dikhususkan nanti direbut nanti oleh audiens umum atau para dosen. Nanti mahasiswanya nggak belajar-belajar dong. Padahal ini kan juga kita menulis buku ajar untuk para mahasiswa ya Bu Berta nanti ya. Oke, baik. Apakah Mbak Vika sebagai anggota tim peneliti mau menambahkan 1-2 menit yang disampaikan Bu Berta tadi? Lanjut dulu saja Pak. Sudah langsung setengah kepada, 11. terima kasih Mbak Vika. Langsung kita minta kesediaan dari Prof. Ilya untuk memberikan ulasan ya tentang kajian komunikasi antar budaya itu seperti apa sih sebenarnya awal mulanya di Indonesia itu bagaimana begitu. Saya banyak mendengar bahwa Prof. Ilya ini salah satu perintis kajian komunikasi antar budaya bukan hanya di UI tetapi di Indonesia ya. Jadi ini menarik sekali bahwa Prof. Ilya mungkin bisa bercerita sejarahnya komunikasi antar budaya itu dari mana, seperti apa. Dan lalu nanti tolong diberikan juga masukan-masukan untuk buku kami. Boleh ya Prof. Ilya ya? Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan 15 menit Prof. Ilya. Terima kasih Pak Hendar. Luar biasa tadi Ibu tentang itu hasil dari penelitiannya itu bagaimana Bu Berta. Kalau permintaan untuk mengulas sejarah dari KAB kayaknya nggak akan selesai dalam waktu 5 menit Pak. Itu perjalanan yang jauh sekali dan saya rencananya akan membuat 1 buku mengenai hal itu. Tapi secara singkatnya KAB itu mulai dikenal pada tahun 81 di Indonesia. Betul-betul belum ada istilah itu KAB yang kemudian disingkat menjadi KAB. Lebih banyak komunikasi internasional. Dan kebetulan waktu itu saya memang diminta untuk bersama Ibu Astrid Susanto dari Pajajaran untuk mengajar tentang komunikasi internasional. Sehingga waktu saya diminta oleh pimpinan jurusan waktu itu belum departemen, ini tolong buka mata kuliah KAB. Saya bilang komunikasi antar budaya. Bukannya itu sama dengan komunikasi internasional ya gitu. Jadi singkatnya begitulah. Dan dari tahun ke tahun, mulai tahun 81 sampai terakhir ini, ya saya masih menekuni hal itu. Baiklah, mungkin kita masuk ke bukunya aja ya, Pak Hendar. Saya terpaksa membuat 1 tulisan karena takut melebihi slot waktu. Menurut saya buku ini menarik dan berisi permasalahan aktual dalam beberapa babnya berdasarkan hasil penelitian tentang masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia yang tidak saja kaya raya dalam hal sumber daya alam dan jumlah manusianya, tetapi juga kaya raya dalam hal keberagaman daerah, ribuan kepulauan, dan ratusan etnisitasnya. Keberagaman ini bisa mengandung pengertian dalam hal kekayaan, perbedaan kekayaan ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang menyeret pada keberagaman kesenjangan dan kesejahteraan, kedamaian, dan ketenteraman hidup. Dan konflik rawan untuk muncul justru akibat dari keanekaragaman yang kaya itu. Saya tidak akan terlalu banyak masuk ke dan memberikan komentar terhadap isi buku secara detail, termasuk tentunya hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Tidak saja karena waktu yang diberikan itu cukup singkat, tetapi juga karena itu merupakan ranah yang harus dipertanggungjawabkan oleh para penulisnya di muka publik, dan tentunya yang paling mengetahui adalah mereka-mereka yang telah berhasil mengumpulkannya sebagai data dalam buku ini. Dan yang menggembirakan dan perlu mendapatkan acungan jempol adalah kelompok peneliti dan penulis buku ini telah berhasil masuk ke dalam kancah jurnal internasional dan nggak tanggung-tanggung loh. Q1 itu luar biasa. Selamat. Sampai 2 artikel kalau nggak salah ya. 2 artikel dalam 2 tahun yang berbeda, Prof. Ya, itu luar biasa. Terima kasih, Dan, Prof.
saya juga wah Q1 gitu ya. Kalau yang lain Q3 aja udah senang, ini Q1. Oke. Dan jurnal itu adalah yang paling terkemuka dalam bidang komunikasi antar budaya. Saya hanya ingin memberikan tambahan pendapat mungkin berdasarkan pengetahuan komunikasi antar budaya yang tentunya sangat terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut demi kemajuan ilmu khususnya komunikasi antar budaya. Buku ini merupakan suatu upaya luhur untuk memberikan sumbangan pengetahuan mengenai salah satu cara untuk membangun keharmonisan dan karenanya kedamaian hidup antar beratus bahkan beribu kelompok yang terpisah dan berbeda satu sama lain di negara ini. Dan tentunya diharapkan penerbitannya akan bermanfaat bagi mereka yang menyukai dan berminat besar akan masalah-masalah komunikasi antar budaya, baik sebagai dorongan pribadi, kebutuhan untuk penelitian maupun bahan ajar serta tulisan. Buku ini sepanjang yang saya tangkap adalah khusus membatasi diri pada hubungan antara anggota dari kelompok etnik dan agama yang berbeda. Masih banyak perbedaan lain yang berpotensi untuk merusak bangunan kenegaraan yang sudah susah payah dibangun, antara lain ras, kelas ekonomi, kelas pendidikan, gender, kepentingan politik, profesi, golongan usia, dan lain sebagainya. Dan itu sangat banyak di negara kita yang sangat beraneka ragam ini. Masing-masing kelompok yang berbeda itu memiliki budayanya sendiri, sepanjang itu menyangkut falsafah hidup, pola hidup, cara hidup, kebiasaan, perilaku, norma, etika, dan lain sebagainya. Asumsi yang dipegang adalah, ini asumsi umumnya adalah, kalau kelompok itu berbeda dan dapat dibedakan dari namanya, seperti tadi yang dari Bali itu ya, atau julukannya, maka kemungkinan besar, ini asumsinya, terdapat perbedaan antar kelompok-kelompok itu, termasuk tentunya para anggotanya yang mengikuti perbedaan kelompoknya. Dengan konsekuensi pemahaman akan potensi, ini yang saya minta harus hati-hati, ketidakakuratan di antara kelompok-kelompok yang dianggap berbeda itu, karena adanya pemahaman yang stereotipik, bahwa kelompok ini pasti begini, kelompok ini pasti begini, dari data yang kita pernah dapat sebelumnya. Dengan tidak terasa, di sini ada penerapan penyimpulan secara stereotipik yang mungkin sudah mendarah daging sejak dahulu kala, dengan kemungkinan adanya data penelitian tertentu yang masih diberlakukan sampai saat ini, seperti kita ketahui dari Geert Hofstede ya, yang sudah lama sekali dari tahun 80-an, dan dia melakukan kategorisasi dari budaya-budaya di seluruh dunia. Jadi Indonesia menjadi satu budaya di situ dengan segala karakteristiknya. Padahal Indonesia itu banyaknya luar biasa sampai ribuan. Nah, itu dia ini. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan memegang pemahaman yang stereotipik itu. Dalam hal ini memang kita harus berhati-hati sekali dalam melakukan pengelompokan yang bisa berakibatkan pada kesalahan dalam memahami suatu gejala, fenomena, atau peristiwa, khususnya dalam konteks budaya yang diasumsikan berbeda itu. Jadi ini mainnya di asumsi-asumsi. Misalnya timnya Ibu Berta masuk ke dalam satu lokasi itu dengan sudah ada asumsi di sini, gitu ya. Nanti kita bisa melihat, dan itu adalah sebetulnya pendekatan stereotipik yang justru tidak dibolehkan dalam komunikasi antar budaya. Jadi kita harus masuk dengan pemikiran yang kosong sebetulnya. Boleh ada, tapi dengan pertanyaan, apakah masih begitu? Apakah ini? Karena ini budaya adalah dinamik. Kita nggak bisa berpegang pada itu ya.
sebagai catatan sedikit aja, kalau boleh saya sampaikan dalam kesempatan ini terhadap isi buku, singkatnya adalah demikian. Karena ini bukan penelitian dari bertiga saja, tetapi juga ada yang lain kalau nggak salah ya begitu ya. Maka kesan pertama yang mencolok adalah bentuk isi dan susunannya yang terkesan bervariasi. Maaf, istilah yang saya kemukakan ke Pak Mas Endar kemarin adalah kayak gado-gado ya, gitu. Maaf ya. Dan ada yang merupakan tulisan singkat mengenai teori dan konsep-konsep yang digunakan secara umum, kemudian itu mengarah pada apa yang diasumsikan sebagai kompetensi antar budaya. Dan kemudian digunakannya beberapa teori KAB yang sebetulnya sudah sangat umum digunakan dan sudah beberapa tahun digunakan sebagai landasan dan pisau analisis dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan dalam buku itu. Sayangnya perlu dikemukakan di sini tidak atau kurangnya uraian yang jelas, walaupun singkat, tentang metodologi yang digunakan serta prosesnya. Karena kalau orang baca dia tertarik, apa yang dilakukan, bagaimana dia dapat, itu paling nggak harus ada. Jadi jangan langsung ke kesimpulan. Kalau tidak salah, tangkapan cepat saya saja, semuanya menggunakan metode kualitatif. Betul? Atau ada yang kuantitatif? Kualitatif. Mungkin dalam pemikiran bahwa budaya itu lebih baik ditangkap dalam penelitian secara kualitatif. Padahal kita ketahui di dalam komunikasi antar budaya ada beberapa pendekatan seperti bidang-bidang komunikasi lainnya, yaitu mulai dari positivistik, interpretif, critical, bahkan ada bukunya sendiri, critical communication, critical intercultural communication, ada bukunya khusus. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan penelitian yang lain. Saya ini agak terburu-buru, soalnya ada timekeeper-nya. Kemudian yang saya tangkap juga adalah yang dikemukakan deskripsi. Jadi deskriptif sekali yang dikemukakan, terus orang disuguhkan tanpa adanya tadi metodologi dan bagaimana data diperoleh. Dalam deskripsi itu sebagai hasil penelitian, dalam beberapa penelitian ada kecenderungan untuk bergerak sekedar menyamakan atau memasukkan data yang diperoleh ke dalam konsep-konsep yang sudah ada. Ya, jadi sudah ada, kerangka pemikirannya udah ada, lalu kecenderungannya memasukkan. Padahal ini adalah kualitatif. Kualitatif itu terbuka sebetulnya, membuka, grounded bahkan. Kita masuk ke dalam satu lokasi tanpa tidak tahu apa yang terjadi, apalagi zaman sekarang, gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau memang kualitatif, lakukanlah itu dengan segala apa yang harus dilakukan, metodologinya seperti apa, dan kemudian itu secara induktif tentunya ya, itu harus di ini dan dimasukkan dalam buku tentunya. Selanjutnya catatan terhadap isi buku itu adalah segi pendekatan metodologis lainnya, yaitu konsep pokok kompetensi komunikasi antar budaya atau intercultural communication competence. Dan itu harus bisa ditangkap dari kedua belah pihak yang berkomunikasi. Nah, kalau di Bali saya nggak tahu bagaimana waktu itu ya, harus jelas. Jadi ini antara suku mana, antara agama mana dengan agama mana gitu ininya seharusnya. Dan itu dikemukakan tidak sebagai sesuatu yang sudah jadi, dideskripsikan saja, lalu dapatnya dari mana? Data itu dari mana? Gitu. Itu kan yang harus orang dapat supaya dia bisa melakukan penelitian lain. Gitu. Jadi terus berjalan. Dan kalau ditempatkan dalam proses penelitian, maka data yang deskriptif yang saya tangkap itu sebetulnya hanya merupakan awal dari upaya penelitian keseluruhan.
yaitu memberi gambaran sesungguhnya yang up to date sekarang mengenai konteks sosial, ekonomi, politik, budaya yang melingkupi proses KB. Jadi, dan tentunya kita juga tahu mungkin dari buku Martin dan Nakayama, kita semua baca itu ya, bahwa ada pendekatan dialektikal. Saya rasa ini adalah bahasan untuk dosen dan mahasiswa di sini. Tapi saya terpaksa mengemukakan di sini, kalau bisa, kalau ada dana dari UMN, maaf Andre, itu alangkah baiknya kalau ada pendekatan dialektikal, yaitu bolak-balik antara metodologi yang ada, yang kita tahu itu. Jadi ini gimana di ini? Karena bagaimanapun budaya itu ada yang sifatnya tetap relatif stabil, tapi ada yang dalam kondisi sekarang yang digital ini yang dinamik. Nah, itu justru hal seperti itu yang harus ditangkap. Jangan stereotyping. Apalagi pakai Hofstede yang udah lama, walaupun dia revisi ya. Kemudian, oh ya, kompetensi komunikasi antar budaya ini adalah memang satu konsep yang sudah cukup lama dan saya gunakan untuk disertasi saya waktu di Tokyo, yaitu tahun 90-92, lama ya, luar biasa ya. Berarti 31 tahun yang lalu, dan itu saya terjemahkan dengan kemampuan komunikasi antar budaya. Yang saya lakukan adalah pendekatannya yang kuantitatif, sangat-sangat kuantitatif, karena saya mau melihat bagaimana satu faktor mempengaruhi yang lain. Saya tidak berusaha untuk mengungkapkan hal-hal yang belum kita ketahui, tapi apa yang ada. Dan itu dilihat secara eksplanatif. Ini mengakibatkan ini. Gitu. Saya tidak akan berlama-lama di sana, hanya mengemukakan bahwa konsep ini memang sudah lama. Itu tahun 90, apalagi tahun 81 ketika saya permulaan itu belum ada sama sekali mengenai itu. Kemudian kita juga tahu bahwa yang penting dengan konsep intercultural competence ini adalah tambahan dari konsep pokok komunikasi sebelumnya, yaitu effectiveness atau keefektifan. Nah, ini karena budaya, maka mau nggak mau, nggak bisa keefektifan yang hanya melihat dari sudut yang mengirim. Atau bisa ditanyakan ke yang gitu. Yang penting karena ini budaya, maka apakah itu layak, apakah itu patut? Gitu. Nah, disitulah yang namanya appropriateness, itu yang harus ditangkap oleh KB justru. Dan ini arahnya sudah betul oleh penelitian ini. Kemudian justru di situ masuknya dengan appropriateness atau kepatutan, kelayakan itu faktor budaya yang sebelumnya, sebelum KB muncul itu orang nggak mikir mengenai hal itu. Jadi ini memang khas untuk KB. Kemudian, dan yang penting juga di sini, saya mungkin mau ini sedikit mengenai Hofstede itu, bukannya saya anti, itu masih bisa digunakan, tapi itu adalah penelitian yang bersifat lintas budaya. Lintas, artinya perbandingan, tapi berhenti di situ. Kalau mau itu dilakukan sampai situ saja, boleh juga, gitu. Tapi enggak, kalau memang komunikasi antar budaya, maka konsekuensinya yang kita lakukan adalah proses yang terjadi di antara orang dengan budaya. Justru disitulah. Dan biasanya yang digunakan adalah komunikasi sebagai proses transaksional, karena adanya perbedaan itu. Yang satu mengemukakan ini, yang satu mengemukakan itu, kemudian apa yang terjadi? Karena apa yang terjadi itu bisa berbeda-beda. Misalnya dari orang agama Islam dengan agama Katolik itu bertemu di Bali, di Jakarta, di Medan, di Bandung, walaupun sama-sama budaya, dua budaya itu hasilnya bisa beda sama sekali. Karena apa? Ada unsur
konteksnya, dan unsur lainnya adalah power. Sebetulnya dalam setiap komunikasi itu ada yang namanya power, kekuasaan. Siapa yang pada saat itu di dalam proses itu memegang kekuasaan. Kekuasaan bisa macam-macam ya. Kita dengan anak kita yang masih bayi, dia punya kekuasaan sehingga kita ikutin dia. Kalau enggak dia nangis-nangis. Iya ya, oke gitu ya. Jadi seperti itu. Dari yang kecil sampai yang besar. Nah, kalau ini ditarik ke keadaan sekarang, maka konteksnya seperti apa? Konteks pandemi ini gitu ya misalnya. Itu ada satu falsafah hidup, cara hidup baru, kita harus pakai masker. Mungkin untuk orang Jepang nggak ada masalah pakai masker, dari dulu dia begitu. Tapi itu tujuannya adalah untuk tidak menularkan ke orang lain. Lebih banyak itu daripada takut ketularan. Nah itu kan sebetulnya kita nggak, makanya banyak sekali orang nggak mau pakai ini. Kenapa saya harus dibatasi? Nah, tapi kita tahu bahwa di dalam konteks ini, yang pandemik ini, siapa sebetulnya yang berkuasa? Nah ini kan kita lihat sekarang ini, ada yang satu merasa berkuasa, saya nggak mau, ada yang satu bilang harus begitu. Nah itu yang saya maksud, KAB-nya betul, orang-orang yang terlibat di dalamnya itu mungkin sama antara kelompok satu dengan kelompok lain, tapi kalau itu berada di dalam konteks yang berbeda, Jakarta dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, itu mungkin bisa lain hasilnya. Maka kita bisa lihat. Prof Ilya, waktunya tinggal 2 menit lagi, boleh? Oke, baik. Yang saya pikir ini perlu juga adalah ini. Ada konsep yang relatif baru, yaitu kosmopolitan. Ya, yang artinya ini adalah, yang gandengannya adalah kosmopolitanisme sebagai hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan dimensi-dimensi budaya yang stereotipik itu. Jadi kalau kosmopolitanisme adalah sebetulnya terjemahan dari citizens of the world. Jadi kita semua ini, apapun yang kita asumsikan sebagai berbudaya lain, sebetulnya ada aspek-aspek tertentu yang menyatukan, seperti masa pandemi ini. Ya, ada hal-hal tertentu yang mulai dari kutub utara selatan sampai ke kita itu memang harus itulah protokol kesehatannya. Dan itulah untuk apa? Untuk menjaga orang lain selain kita sendiri. Nah, lihat kan ada ininya. Jadi ini kalau bisa dilihat dari bukunya Apiah, udah pernah baca, sebetulnya tahun 2007 ya, udah lama. Itu saya cenderung untuk bisa memahami penuturannya yang menentang batasan-batasan imajiner antara kelompok dalam dunia yang kompleks dewasa ini. Cara orang berkomunikasi dalam dunia digital atau internet sekarang yang bisa merambah ke seluruh penjuru dunia seakan tanpa batas, mau tidak mau menyeret kita pada pemahaman berbeda yang tidak bisa lagi terlalu memusatkan perhatian pada perbedaan di antara makhluk manusia, melainkan harus mengakui pada aspek kemanusiaan yang terbentuk yang pada hakikatnya sama dan universal. Nah ini yang harus, karena apa? Setiap orang ada irisan di dalam dirinya yang bersifat budaya dan yang bersifat individual. Hati-hati gitu loh, jangan kita terlalu. Intinya adalah demikian, bahwa kita ini hidup dalam dunia yang sangat terbuka, disatukan oleh teknologi komunikasi yang sama, itu bisa memiliki falsafah hidup yang sama juga. Gitu ininya. Jadi sekali lagi pesan moral yang mau ingin saya sampaikan adalah bahwa kita ini lebih banyak lihat kesamaannya di samping memahami perbedaan di antaranya. Jadi setiap orang memiliki dalam dirinya aspek budaya besarnya dan aspek individualnya. Hati-hati. Gitu.
Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ilya untuk pencerahannya, untuk apresiasinya, untuk ulasannya, review, masukan-masukan, terutama tadi yang kami catat adalah aspek metodologis ya, yang mungkin akan kami lihat kembali dan perbaiki di dalam edisi kedua nanti buku kami, dan juga beberapa konsep-konsep teoritis yang dari Martina Kayama, Hofstede, Samovar, Dierdorf, dan lain-lain tadi, akan kami periksa juga apakah itu masih relevan untuk dilihat sebagai potret budaya-budaya yang kami teliti di Indonesia. Dan yang terakhir, kutipan dari Apiyah memang menegaskan bahwa selain aspek budaya kecil, B kecil, artinya aspek perbedaan yang ada pada setiap manusia, tapi juga kita perlu melihat aspek yang menyatukan, yang tadi disebut sebagai hakikatnya sama dan universal, yang ada yaitu kemanusiaan, apalagi di tengah suasana pandemi yang menyerang kita semua. Terima kasih Prof. Ilya untuk ulasannya. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar, ini sudah mulai ada beberapa pertanyaan yang masuk ke room chat, tetapi izinkan saya untuk nantinya memilih beberapa saja, karena kita masih punya 3 orang penanggap. Ya, masih punya 3 orang penanggap, ada Romo Beni, ada Romo Roy, ada Mas Ilmi Najib. Untuk sesi pertama ini, pertanyaan pertama untuk door prize pertama yang akan dibagikan, kami akan pilih 1 pertanyaan lagi, lalu berikutnya nanti akan ada, kita lanjutkan dengan sesi dari Romo Beni, baru kemudian kita door prize sesi kedua dan seterusnya, sampai nanti setelah dari Mas Ilmi Najib sesi yang keempat door prize-nya. Jadi kami akan menerima 4 pertanyaan. Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya sudah bertanya di room chat. Kami nanti akan memilih yang mana yang akan disampaikan untuk dijawab oleh para narasumber. Untuk yang pertama kami mencatat dan sudah dari awal tadi dari Felix alumni UMN ya. Baru tahun kemarin ya Felix ya wisudanya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Strategic Communication. 2 pertanyaan disampaikan di sini, bagaimana perspektif etika dalam komunikasi antar budaya, secara lebih spesifik kaitan antara etika dengan kompetensi antar budaya. Apakah buku ini membahas terkait hal ini? Gitu ya. Lalu yang kedua, secara epistemologi, apa yang menjadi pembeda utama kajian kompetensi intercultural communication dengan kompetensi intercultural saja? Karena berbicara soal KB tentu bersinggungan dengan bidang ilmu lain seperti antropologi dan sosiologi. Baik, itu pertanyaan yang pertama terpilih. Felix, nanti bukunya akan dikirim. Setelah ini saya akan tanya untuk chat pribadinya tentang alamat ya. Terima kasih. Pertanyaannya Bu Berta, apakah mau menanggapi pertanyaan dari Felix? Baik, mungkin nanti untuk aspek yang pertanyaan yang kedua ya Pak Indar ya. Tadi apa salah satu unsur epistemologi ya. Mungkin epistemologi, ini yang lebih kompeten dan menjawab tuh Prof. Ilya nih dari aspek epistemologi. Jadi terkait dengan kompetensi komunikasi antar budaya dan kompetensi kompeten komunikasi antar budaya, kompetensi komunikasi antar budaya gitu. Saya akan menjawab yang pertama, mudah-mudahan ini nanti bisa memuaskan gitu ya. Aspek etika. Jadi etika ini di dalam buku yang kami baca dan juga dari hasil penelitian ini, etika ini juga menjadi salah satu unsur di dalam kompetensi komunikasi antar budaya gitu. Ya, jadi etika ini bisa terrepresentasikan juga di dalam berbagai macam aspek perilaku di dalam kehidupan mereka, begitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa ada relevansi etika terhadap kompetensi komunikasi antar budaya. Jadi itu menjadi bagiannya dari kompetensi komunikasi antar budaya. Gitu. Saya kira itu mungkin jawaban singkat saya. Mungkin yang kedua mungkin Prof. Ilya, mungkin Prof yang lebih berkompeten untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu Berta, Felix untuk pertanyaan yang pertama sudah dijawab oleh Bu Berta. Pertanyaan kedua kami boleh minta tolong Prof. Ilya menanggapi pertanyaan epistemologi itu. Ya, Ibu Berta sebetulnya juga bisa sekali hal ini menjawab ini. Jelas di situ kajian kompetensi intercultural communication dengan kompetensi intercultural saja. Jelas di situ ada communication, jadi ya lain gitu ya. Di sini ada proses komunikasinya yang dilihat. Dalam hal dia
kompetensi tadi yang saya kemukakan, bahwa kompetensi itu tidak seperti sebelum-sebelumnya kita tekankan pada yang ngirim pesan. Tapi kalau ini kompetensi appropriateness, kepatutan itu kita nggak bisa lihat dari segi kita mana tahu. Yang tahu adalah yang menerima, patut enggak dia itu. Makanya waktu saya melakukan penelitian di Tokyo waktu itu adalah saya pusing karena memang respondennya itu satu ya, itu orang Indonesia. Bagaimana cara nangkep ini? Terpaksa saya begini, apakah saudara pernah merasa ada orang yang marah, ada orang yang tersinggung dalam hal itu? Terpaksa dari situ saya itu. Nah, itu memang kelemahan dari penelitian yang sifatnya positivistik itu adalah demikian. Jadi tapi paling enggak itu saya dapatkan. Jadi sekali lagi ini ada communication. Ada dua-duanya yang itu. Kemudian kalau bicara soal KAB saya setuju sekali, tentu bersinggungan dengan bidang ilmu lain seperti antropologi apalagi dan sosiologi. Memang. Dan kita memang harus mengakui komunikasi itu sendiri pada dasarnya sifatnya kan antardisiplin. Antardisiplin tadinya. Jadi dia dari macam-macam kan, sampai dari matematik segala ya, Shannon and Weaver begitu itu. Dari psikologi pasti kalau kita ngomong mengenai persepsi psikologi. Kalau komunikasi antar budaya memang beratnya di antropologi. Sehingga kita pakai konsep-konsep itu banyak sekali tentang budaya kita ambil dari situ. Nah, kalau persepsi itu, kalau kita ngomongin komunikasi dengan aspek persepsinya, kita menggunakan metodologi yang banyak digunakan di psikologi tentunya. Nah, kalau antropologi makanya dia lebih kualitatif. Kita ikut yang itu. Tapi itu menunjukkan kekayaan dari KB. Jadi memang betul tentunya sangat-sangat bersinggungan dengan bidang ilmu lain itu kepada Saudara Felix. Tapi kita fokusnya adalah pada proses komunikasi yang terjadi dengan segala faktor-faktor yang tadi. Ada budaya, ada power, politik ikut masuk kan? Power, konteks itu bisa dari sosiologi. Jadi semua itu dicampur, diambil, kita serap semuanya. Emang komunikasi begitu sih. Dari dulu emang dia sifatnya agak ke sana, ke sini, ke sini. Mulainya dari situ. Tapi sekarang akhirnya itu kita ramu menjadi satu pemahaman sendiri gitu. Itu mungkin Bu. Baik, terima kasih Felix untuk pertanyaannya, dan kalau mau lebih jelasnya nanti bisa japri ya. Di situ juga saya ada tunjukkan bahwa di bab 2 buku itu yang tentang relativisme moral ya, argumen teleologis tentang keragaman budaya, itu juga ada beberapa aspek jawaban untuk pertanyaan Felix, etika maupun epistemologi. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Pertanyaan tetap akan kami catat yang sudah ada di room chat dan akan disampaikan pada waktunya. Kami minta kesediaan Romo Beni sekarang untuk menyampaikan tanggapan. Waktunya 10 menit, Romo Beni, kami persilakan. Ya, saya langsung aja ya. Saya menanggapi pertama dengan launching buku ini kita diperkaya ya dalam teori-teori komunikasi budaya ya, dan ini sumbangan besar. Tetapi kalau kita bicara tentang kearifan lokal, itu kita harus melihat bahwa teori-teori simbolik menjadi sangat penting. Karena budaya itu jangan dilihat hanya aksesorinya, tetapi dalam budaya itu kita melihatnya adalah interaksi secara simbolis, karena menyangkut tentang ritual, tata cara, tapi menyangkut dimensi yang lebih lain dari interaksi budaya itu adalah dimensi yang ilahi itu. Maka dalam dimensi yang ilahi itu orang lupa bahwa dalam kearifan itu selalu muncul sebuah yang namanya pesan-pesan khusus, dan pesan-pesan itu selalu kalau kita lihat oleh sejak dibangun dalam suatu narasi. Dan narasinya itu dalam bentuk cerita. Dan cerita itu dari turun-temurun, kemudian dari cerita itulah akhirnya menjadi tradisi, dan tradisi itu diayati dalam perilaku kehidupan. Maka dalam interaksi budaya harus melihat simbolik itu ada mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi kalau kita lihat kearifan orang membangun rumah,
mengapa dalam membangun rumah itu ada selamatan, mengapa membangun rumah itu ada simbolnya padi, mengapa membangun rumah itu ada jenang, merah putih, dan sebagainya. Itu kan ada simbol-simbol yang sebenarnya kalau kita mau jujur, itu kan universal. Karena dalam pembangunan rumah itu sebenarnya kesadaran orang tidak hanya gotong royong, tetapi kesadaran bahwa kita bagian dari Indonesia, dari Sabang sampai Maroke itu, maka ada simbol bendera merah putih. Nah ini kan bagian dari kearifan yang kerap kali kita lupa melihat simbol secara mining itu tidak sekedar mining. Jadi dalam kearifan itu tidak hanya modal sosial dan modal budaya, tapi ada modal simbolik. Nah dalam modal simbolik memang ada power yang dikatakan betul. Power itu kan relasi. Relasi di mana selalu dipegang oleh otoritas. Lah otoritas itu apa? Dalam kalau kita bicara tentang otoritas, entah itu kepala suku, kepala adat, antara itu nini mama, itu kan bagian dari simbol-simbol budaya yang sebenarnya yang menjaga dan melestarikan dari semua kegiatan dari aktivitas itu. Jadi kalau kita melihat budaya itu mempengaruhi perilaku, maka budaya itu selalu dibangun dari bermacam-macam dimensi kehidupan dan level-level. Maka teori-teori komunikasi lintas batas. Maka terkait dengan sosiologi, terkait dengan antropologi, terkait dengan yang sebenarnya si budaya itu tidak bisa kita lihat hanya dalam pengamatan saja, hanya dalam kuantitatif jumlah, tetapi harus ada hal yang mendalam, introspeksi mendalam, mengapa ini dilakukan, dan orang melihatnya itu dalam sebuah interaksi bagaimana ini bisa menyatukan. Nah, di situ pentingnya buku ini adalah bagaimana kita memahami perilaku seseorang itu ketika kita melihatnya dalam konteks budaya secara utuh. Nah, kalau kita melihat budaya Bali, kemudian budaya Jawa Palangan itu kan budaya arek ya, dari campuran Madura, Jawa Timuran, itu kan mempengaruhi kultur budaya itu. Dan kultur budaya kan mempengaruhi tanah di mana dia lahirnya. Jadi menurut saya yang harus kita lihat sekarang adalah pentingnya sebuah pendekatan-pendekatan komunikasi, bahwa paradigma pendekatan komunikasi budaya itu sangat penting dalam kita mengambil kebijakan pembangunan. Karena kita melupakan kebijakan dalam hal interaksi budaya itu. Lah misalnya penggunaan masker, ya karena bukan menjadi tradisi kita. Karena tidak menjadi tradisi kita, ya memang ada banyak masalah. Tetapi kalau dia menggunakan pendekatan budaya, bisa diterima. Nah, pendekatan ke budaya itu kan bisa lewat kesenian, lewat tokoh adat, lewat simbol-simbol, dan itu bisa lewat tokoh-tokohnya, itu kan bisa dijadikan bagian dari difusi dan inovasi itu. Nah, disinilah kayaknya buku ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Kalau saya sih melihat bagaimana interaksi budaya itu akhirnya membentuk karakter. Nah, karakter dari setiap daerah kan berbeda. Tetapi dari karakter yang berbeda itu ada titik satu yang menyamakan dalam hal kebudayaan, yaitu nilai luhur. Lah, nilai luhur itulah sebenarnya setiap orang memiliki meaning artinya, dan setiap orang manusia itu satu dengan yang lain diajak untuk menghormati kultur-kultur budaya lokal itu. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan budaya, berkomunikasi dengan setiap orang, maka kita bisa diterima. Sehingga dengan menyapa salam mereka, menyapa budaya mereka, menyapa dengan cara berpakaian dengan mereka, itu dianggap kita menghargai budaya mereka, dianggap bagian dari mereka. Jadi saya melihat lebih dalam proses keindonesiaan itu sebenarnya dibangun dari puncak-puncak budaya daerah itu. Dan itu yang sebenarnya menjadi kearifan kita yang harus dijaga. Jadi kalau kita bicara interaksi budaya dalam penyelesaian konflik ya sangat penting. Karena pendekatan penyelesaian konflik Dayak misalnya dengan pendekatan budaya. Pendekatan Poso Ambon juga dengan budaya. Hanya kerap kali ilmu-ilmu kebudayaan itu kurang mendapat minat di dalam publik kita. Maka menurut saya pendekatan antropologi budaya itu memang satu dengan yang saya membutuhkan. Mengapa dia membutuhkan komunikasi? Bagaimana menyampaikan pesan-pesan, nilai-nilai universal budaya itu bisa diterima.
Karena kan komunikasi itu kan tidak hanya komunal tapi personal. Lah, budaya itu lebih mengena pada personality seseorang. Jadi kalau seseorang itu bisa memahami budaya lokalnya, maka seseorang itu akan mudah beradaptasi dan mudah diterima orang, sehingga mudah orang itu mendapatkan simpati. Nah, pendekatan-pendekatan kultural ini sangat penting dalam penyelesaian konflik. Maka saya akhiri sebenarnya buku ini memberi perspektif kita bagaimana memahami realitas Indonesia yang terdiri dari ribuan suku etnis itu membutuhkan pendekatan kekhasan khusus, yaitu bagaimana pendekatan budaya. Nah, pendekatan budaya tidak bisa dilihat hanya dalam satu dimensi, tapi pendekatan budaya itu banyak mengalami sebuah pendekatan-pendekatan baru. Nah, pendekatan baru itu tidak cukup hanya kuantitatif saja, karena kuantitatif itu orang terjebak kepada numerik, kemudian hanya melihat berdasarkan data, tetapi tidak ada kedalaman. Maka pendekatannya lebih pada bagaimana orang mengalami interaksi dengan komunitas-komunitas di situ, dan tinggal di situ, kemudian orang melihat kekayaan rohani yang di situ, sehingga di situ kita bisa lebih cermat melihat bahwa dalam dimensi interaksi budaya itu ada dimensi yang personal dan ilahi. Dan orang melihatnya hanya satu personal tapi lupa pada dimensi ilahi. Karena dalam upacara adat, dalam hal aktivitas adat, itu ada dimensi ilahi yang kerap kali dilupakan orang. Maka komunikasi tidak hanya cukup melihat horizontal, tapi juga melihat orientasi komunikasi secara vertikal. Bagaimana dimensi ilahi itu ada dalam setiap kebudayaan. Dan kalau dimensi ilahi itu bisa kita pahami, maka disitulah akan mempertemukan satu dengan yang lain, sehingga mudah sekali konflik diselesaikan karena disentuh dengan pendekatan-pendekatan budaya. Sekali lagi, saya hanya bisa menyampaikan secara singkat, semoga buku ini menjadi bagian dari memperkaya ilmu komunikasi khususnya, tetapi menjadi pemicu kita untuk mengadakan riset penelitian lebih dalam tentang pendekatan-pendekatan budaya dalam situasi dunia global ini, khususnya guncangan komunikasi, yaitu dengan guncangan era digital ini, apakah mampu eksistensi dari budaya-budaya lokal itu tetap tumbuh dan kuat, atau justru ini peluang bagi budaya lokal untuk mampu bersaing di tingkat global. Jadi sekarang ini juga ada kesadaran orang berpikir global tapi bertindak lokal. Disitulah pentingnya kearifan. Terima kasih. Mohon maaf bila sesuatu kurang berkenan. Terima kasih Romo Beni atas masukan-masukannya untuk buku kami dan juga untuk kita para pendengar webinar di sini. Dimensi ilahi dalam kebudayaan. Saya kira itu aspek yang nanti akan perlu kami perdalam lagi ya, Romo. Karena tidak ada budaya yang tidak menyimpan dimensi keilahian di dalam praktik maupun nilai-nilainya. Baik. Terima kasih Romo Beni, dan kami persilahkan Bapak Ibu, mengingat waktunya kita juga semakin dekat. Jadi tadi ada usulan dari rekan untuk menggeser pertanyaan sesi diskusinya setelah semua penanggap selesai memberikan masukan-masukan tanggapannya. Dan kami mengiyakan, dengan begitu kami mempersilahkan Romo Roy dari Lampung untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan Romo Roy. Cek Romo Roy, apakah sudah terdengar? Masih mute, ya sudah Romo sekarang. Oke. Sudah, terima kasih. Terima kasih Mas Hendar. Patut kita memberikan apresiasi dan aplaus, juga ucapan terima kasih atas sebuah karya yang dipersembahkan untuk bangsa ini yang sangat fenomenal. Terlebih Mbak Berta dan Mas Hendar serta Ibu Vero. Ini sebuah karya yang sangat fenomenal menurut saya. Dan saya menaruh harapan besar buah karya ini mampu menginspirasi, mampu memotivasi, dan sekaligus juga mampu memberikan kontribusi bagi penyelesaian berbagai macam konflik di berbagai macam tempat, lebih-lebih di tengah kebinekaan yang menyangkut kebinekaan dalam budaya, etnis, bahasa, agama, dan lain sebagainya.
Sekali lagi patut kita untuk memberikan apresiasi kepada saudara-saudara kita. Karena bagaimanapun juga, buah karya ini akan tetap relevan, aktual, dan kontekstual, kapan dan dimanapun juga. Ketika manusia ada di dunia ini, ketika budaya itu menjadi perekat, menjadi pemersatu, menjadi penyatu begitu, maka komunikasi antar budaya akan tetap menjadi sesuatu yang layak untuk terus kita dekati dan diskusikan. Lalu selanjutnya, saya sudah membaca buku ini dari hasil tangkapan saya. Buku ini memberikan pemahaman yang menurut saya komprehensif. Artinya pendekatan-pendekatan yang kualitatif itu rupa-rupanya juga dibarengi dengan berbagai macam gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran yang eksperimental, verifikasi, konfirmasi, dan lain sebagainya. Walaupun tadi Profesor Lia mengatakan itu juga penting sebenarnya yang kuantitatif tadi itu. Tapi menurut saya sebagai seorang pembaca itu sungguh melihat ini sebagai buah karya yang sangat komprehensif. Ada referensi-referensi baik secara ilmiah maupun secara teori, data, riset, dan sebagainya, itu cukup. Apalagi sudah ditulis di jurnal internasional. Kemudian tulisan ini, buah karya ini kekuatannya juga ini sangat konstruktif, artinya memberikan dasar, memberikan kasanah, memberikan pijakan, memberikan kontribusi pencerahan pemikiran untuk lebih-lebih kami para penggiat-penggiat kerukunan, para relevan atau volunteer perdamaian yang berjibaku di lapangan dengan rekan-rekan lintas agama yang juga berbeda etnis, itu dihadapkan pada masalah yang real ini. Dan buku ini membangun sebuah konstruksi yang sangat membangun bagi kami. Ini melengkapi sekaligus menambah kasanah bagaimana kami itu mampu untuk mengadakan pendekatan secara lebih baik. Kemudian sistematis juga, artinya mudah ditangkap menurut saya, ya, mudah ditangkap dari bahasanya, itu saya mudah untuk menangkapnya. Kemudian yang menarik adalah karena komunikasi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bahan kajian diskursus ini, maka budaya itu tidak bisa tidak, supaya memang sungguh-sungguh terimplementasi dengan baik, itu butuh yang namanya komunikasi. Itu media. Dan tadi Romo Beni mengatakan ya butuh simbol. Dan simbol itu harus sederhana, mudah ditangkap, pesannya jelas, dan lain sebagainya. Maka dari itu terkait dengan komunikasi menurut saya itu komunikasi yang dialektis. Dan itu prasyarat yang harus ada, orang harus jujur dan tulus. Dibutuhkan apa? Menurut saya diplomasi. Jadi komunikasi itu harus penuh dengan kaya dengan diplomasi, sehingga komunikasi menjadi elegan. Mengubah tanpa harus menyakiti. Mentransformasi tanpa harus melukai. Membangkitkan tanpa harus memukul. Jadi seninya di situ menurut saya. Lalu selain diplomasi, itu juga di dalam komunikasi penting juga yang namanya ada yang disebut dengan spiritualitas. Butuh ketika orang berkomunikasi itu mau mencoba mengekspresikan pengalaman identitas jadi dirinya, termasuk pengalaman akan yang ilahi. Saya pakai yang ilahi karena mungkin penganut aliran tertentu tidak menyebut nama dengan Allah, tapi yang ilahi. Sang Mur Bening Jagat. Jadi ketika ini terbangun, ini menjadi sebuah spiritualitas hidup, maka ketika berkomunikasi, itu mau mencoba membagikan pengalamannya ini. Yang muncul adalah yang dikatakan itu bersifat konstruktif. Andai pun kritik pun sifatnya membangun. Ini penting, bukan berarti kalau kita berkomunikasi kita mau memasang strategi untuk menjatuhkan, tidak, tapi di situ ada kesediaan untuk memberi dan kesediaan untuk mendengar. Kemudian dalam komunikasi penting juga menurut saya. Itu persepsi seperti yang dikatakan Ibu Prof. Elia tadi itu.
terbangunnya sebuah persepsi yang sama, maka sebagai seorang komunikator yang baik, juru damai yang baik, perlu membangun yang namanya citra diri yang baik. Bagaimana orang akan menjadi juru damai yang baik, bagaimana orang akan mengkomunikasikan pengalaman budayanya, kalau dia sendiri tidak selesai dengan dirinya sendiri. Dan komunikasi juga menurut saya itu ada unsur solutifnya. Jadi berjuang untuk bagaimana mencari solusi, karena upaya kita dalam komunikasi bagaimana apa yang kita perjuangkan itu menjadi cair. Jadi kalau komunikasi, relasi hangat, persepsi terbangun, solidaritas ada, diplomasi muncul, biasanya akan mudah terbangun, resolusi konflik itu akan terbangun, tercipta dengan baik. Ini pengalaman-pengalaman yang kami temukan juga di lapangan. Dan saya juga mengomentari bahwa kita boleh berpikir yang tinggi-tinggi, tadi dikatakan Romo Beni, berpikir global, tapi kita harus bertindak lokal. Karena budaya itu menjadi titik pijak, dan di sana ada unsur yang namanya emosi. Saya orang Jawa, kalau saya ditegur, Romo Roy, dalam Monsinyur. Tapi kalau saya mungkin dipanggil dengan bahasa yang kasar, titik orang Batak, mungkin saya akan marah dan tersinggung. Maka, sekali lagi dibutuhkan bagaimana kehadiran kita sanggup berpikir global, tapi bertindak lokal. Bagaimana kita juga mampu menempatkan, memposisikan diri sesuai dengan situasi real orang yang kita jumpai yang berbeda agama, suku, maupun etnisnya. Kemudian yang menurut saya juga penting, buku ini saya akan promosikan. Kebetulan saya banyak jaringan dengan Gus Durian ada, Fatah NU ada, kebetulan dosen-dosen UIN yang jurusan tarbiyah di perbandingan agama ada di sana, lalu juga di jaringan-jaringan lintas yang lain juga ada di situ. Maka saya akan mencoba untuk mempromosikan, memasarkan begitulah, menjadi marketing yang menurut saya karena ide ini cukup bagus. Sudah ada, seperti teori-teori yang disampaikan oleh Ibu Prof. Elia tadi. Memang sudah ada, tapi tetap akan relevan dan aktual, kontekstual di abad sekarang ini. Dan yang terakhir, perlu memang kita bersinergi yang terintegrasi untuk membangun literasi budaya, literasi kebangsaan, literasi media, literasi juga beragama. Supaya apa? Supaya memang ide cita-cita kita untuk terbangunnya sebuah harmoni itu bukan sekedar impian, tetapi menjadi sebuah realita yang dapat kita peluk, dapat kita rasa, dan dapat kita alami. Maka tugas kita adalah mengubah derai air mata kepedihan karena konflik menjadi sumber mata air kehidupan yang memberi harapan, sukacita, damai. Damai itu indah, rukun itu menyenangkan, harmoni itu menguatkan. Masih ada waktu, Mas? 1 menit lagi, Romo. Oh, 1 menit ya. Saya mengkritisi sebenarnya, tulisan ini sebenarnya cukup menarik kalau juga disertakan dokumen-dokumen dalam bentuk gambar. Karena simbol itu penting. Gambar-gambar, foto-foto yang relevan sesuai dengan tulisan ini penting. Kemudian juga kata-kata kearifan yang dihidupi oleh masyarakat, oleh etnis, oleh agama tertentu. Ini juga menurut saya penting, karena orang sekarang itu lebih mudah berpikir praktis. Menyama Brahma, misalkan saja. Orang muda, menyama Brahma, menjadi saudara bagi yang lain. Lalu yang lain yang menurut saya penting juga, ini mohon dikoreksi karena banyak kata-kata yang salah ketik juga. Mungkin karena typo, terburu-buru atau tergesa-gesa, nggak tahu persis. Tapi memang banyak huruf dan kata yang salah. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki. Edisi kedua, Romo. Terima kasih. Dan saya edisi kedua minta juga dikirimin, karena sekali lagi saya berjanji untuk berkomitmen mempromosikan buku sekaligus mempromosikan gagasannya. perdamaian. Terima kasih. Baik. Siap, Romo Roy. Terima kasih banyak
Romo Roy ini adalah juru damai di Provinsi Lampung dan beliau menjadi narasumber kami karena pas waktu ada konflik di Bali Nuraga, Desa Bali Nuraga itu di daerah Kalianda, Lampung Selatan, Romo Roy ikut berperan serta mengawal ya Romo pada bagian-bagian tertentu mengawal sehingga terjadi perdamaian di sana. Terima kasih sekali lagi Romo Roy untuk masukan-masukannya kami sudah catat dan nanti kami akan kirimkan kalau sudah ada edisi keduanya Romo Roy. Dan terima kasih juga sudah mau memarketingkan, mempromosikan buku kami kepada jaringan Romo. Nanti kami akan berikan linknya Romo untuk pembelian buku. Terima kasih. Berikutnya yang terakhir tapi bukan yang paling kecil, walaupun secara umur mungkin paling muda. Beliau adalah Gus Ilmi Najib, seorang Gus Durian. Ya. Usianya belum sampai 30 tahun setahu saya. Nggak tahu kalau sudah lebih tua. Tetapi beliau sudah banyak membangun dengan jaringan dengan usia yang jauh lebih tua daripada beliau dan dengan orang-orang yang lebih muda dari beliau yang baru umur ya 15, 16 ya, bahkan terakhir ke SD ya. Mas Ilmi kalau nggak salah nanti boleh cerita sedikit tuh. Ada membangun perdamaian dimulai dari usia TK dan SD. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Nanti mari kita dengarkan kisah dari pengalaman Mas Ilmi dan juga masukan untuk buku kami. Silakan Mas Ilmi. Masih mute Mas, masih mute. Sugeng Rahayu, salam sejahtera, salam damai bagi kita semuanya. Mohon maaf sebelumnya saya memang masih belajar di sini ya. Dan terima kasih atas waktunya kepada Mas Hendar Bubeta dan Romo Philipius ya. Romo Beni juga pernah nanti saya bertemu dengan beliau. Langsung saja saya akan berbicara terkait KB ya, komunikasi budaya dalam era disruption, terutama pada era milenial saat ini seperti itu. Karena saya berhubungan masih kalangan kaum muda, jadi saya melihatnya seperti itu. Banyak hal yang saya pahami terkait gerakan-gerakan kultural ya, itu semuanya bisa dinikmati karena kekhasan budayanya. Tanpa budaya pasti manusia akan berjalan seperti stagnan ya, mati dan sebagainya. Tapi namun untuk hari ini itu sebagai tantangan yang sangat luar biasa. Makanya ketika hadirnya buku ini terkait KB, komunikasi budaya, ini bagian dari suatu hal pembaharu ya. Pembaharu pada era milenial ini, terutama juga ini pasti dibutuhkan. Karena banyak hal yang saya amati ketika saya di lapangan, saya melihat kata simbolik itu akhirnya menjadi budaya simbolik. Itu dulu itu ranahnya itu spiritualitas, ranahnya itu ke norma etika dan sebagainya. Namun hari ini saya melihat simbolik-simbolik yang ada di wilayah besar itu bagian dari itu simbolik politisasi seperti itu. Kenapa? Ketika saya melihat simbolik bahwa contoh ya pada daerah yang kota adipura, kota pendidikan dan sebagainya, namun tidak dibarengi dengan berbarengannya ya, bersamaannya, hadirnya terkait etika atau nilai-nilai yang ada. Kota adipura, kota pendidikan atau kota adiluhur dan sebagainya, tapi realitasnya itu tidak. Nah, saya melihat bahwasanya ini bagian dari kontra narasi bagaimana kita melihat sebuah budaya yang sebetulnya itu bisa bermakna fakta real. Yang sebelumnya itu bagian dari titisan nenek moyang kita, namun sekarang hari ini menjadi sebuah tantangan hal baru. Di sisi lain untuk menutupi sebuah politis atau kepemimpinan itu juga sekarang menjadi simbolik budaya, melalui simbolik budaya. Wilayah ini atau daerah ini adalah daerah yang terbaik, lingkungannya bersih, tapi secara faktualnya tidak seperti itu. Itu kritik orang-orang milenial bagi generasi-generasi yang memakai budaya sebagai simbolik untuk kepentingan seperti itu. Dan yang kedua, saya melihat berbagai hal bahwa sebetulnya esensi dari budaya itu bisa memberikan suatu pemahaman baru atau suatu hal yang bisa menundukkan terkait egoisme manusia. Dan yang kedua, egoisme terkait keagamaan. Makanya ketika agama itu menjadi agama yang berbudaya, maka hal itu pasti terlihat jelas bahwa ada harmoni, bahwa bangsa ini berdiri dari asas berbagai
suku, dan bisa menikmati bahwa bangsa ini dihidupi oleh agama seperti itu. Karena banyak hal ketika hukum yang hari ini saya melihat bahwa deradikalisasi ya, radikalisme, separatisme itu bisa dihadirkan terkait pandangan-pandangan budaya yang berbalut dengan spiritualitas. Saya nggak berbicara agama, tapi esensinya itu spiritualitas. Karena bisa duduk terutama di Buneng, saya melihat ya, karena Buneng itu adalah wilayah yang wilayah Malang dekat Blitar ya. Saya melihat ada fenomena yang sangat luar biasa bahwa tokoh-tokoh agama itu bisa bersama atas nama budaya. Karena saya melihat sendiri ya, dan saya berdialog sendiri dari hal itu. Nah, di situ akhirnya melihat bahwa dengan pandangan budaya atau adanya buku ini adalah sumbangsih kita untuk generasi milenial terutama itu ya, karena generasi-generasi untuk menciptakan generasi yang baik, yang mencintai nasionalisme dan kebangsaan. Karena dari Buneng itu saya melihat beberapa hal ya, di situ ada Rejeb, ada juga tradisi namanya tradisi Murwakala. Kalau dulu itu tradisi Murwakala itu dibarengi oleh alat-alat musik yang bersifat gamelan dan sebagainya sampai saat ini, tapi hari ini ada tradisi Murwakala itu dimodernisasi ya, dimodernisasi terkait ada suluk-suluk yang dulu aromanya suluk-suluk terkait tradisional dahulu, tapi hari ini ada hal baru, ada tradisi Murwakala dibarengi dengan organ, seruling atau bentuk-bentuk gitar, dan itu semuanya mempunyai nilai-nilai esensi yang sangat luar biasa ya. Terutama tradisi Murwakala di wilayah Buneng itu memperlihatkan adanya seorang referensinya dari kepala sukunya ya, berbicara bahwa tradisi Murwakala yang ada di Buneng, Malang Kabupaten itu memberikan suatu pemahaman kepada anak-anak generasi kecil yang mengelus rambut anaknya dan disisir dan dibarengi oleh musik gamelan, itu dimensinya bukan secara dimensi secara budaya saja tidak, tapi dilihat dari dimensi spiritualitas, yaitu mengangkat bahwasanya hubungan orang tua dan anak itu terus bersama. Hubungan anak dan orang tua dan nilai-nilai orang tua yang hari ini ada itu bisa dilanjutkan kepada generasi yang lebih kecil lagi, yaitu generasi milenial atau generasi yang akan datang. Yaitu itu esensi dari tradisi Murwakala. Sampai saat ini kita bisa melihat bahwa tradisi-tradisi itu sangat bisa dilihat hanya di wilayah desa-desa yang terpencil atau desa-desa yang tidak ada pembaruan modernisasi. Nah, untuk melengkapi bahwasanya komunikasi budaya itu bisa dibarengi bahwa hal ini harus selaras dengan dikampanyekan bahwasanya memang adanya komunikasi budaya itu hal yang fakta atau hal yang nyata bahwa hari ini itu sangat dibutuhkan, terutama untuk generasi milenial, dan yang kedua untuk generasi yang di atasnya milenial itu juga sangat penting. Tapi memang kita sangat melihat bahwasanya realitas di sosial itu memang berubah ya, terutama simbolik itu tadi Mas Indar. Mungkin itu saja ya, itu saja, dan bisa nanti ditambahkan dan sebagainya. Sekali lagi saya sangat terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Mas Ilmi. Rekan-rekan sekalian, Mas Ilmi ini dulu tahun 2018 mendampingi kami ketika kami bertiga melakukan penelitian ke Desa Mboro, dusunnya namanya Buneng ya, Mas Ilmi ya. Dusun Buneng di Desa Mboro, kabupatennya Blitar, tapi itu perbatasan dekat sekali dengan Kabupaten Malang. Nah, jadi Mas Ilmi ini yang menghantar kami, istilahnya yang kulonuwun, ketok ini ya, ketok pintunya untuk kulonuwun ke kepala desanya, Pak Kadus Pak Yoko. Sehingga kami dibolehkan untuk melakukan penelitian di sana dan melakukan apa itu namanya rejep ya, Mas, ikut rejep bersama mereka. Jadi terima kasih Mas Ilmi untuk kontribusinya waktu itu dan yang kemarin juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari para penanggap sudah memberikan masukan-masukannya, sudah memberikan input dan apresiasinya. Sekarang kita boleh untuk melakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Sesudah tadi yang pertanyaan pertama Felix sudah ya, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya.
Saya sudah mencatat ada 3 pertanyaan lagi berikutnya. Mungkin ada 4 atau 5, tetapi untuk yang door prize itu tinggal 3 lagi ya. Jatahnya pertama dari Bapak Dr. Rustono Faradi ya, dari Universitas Bunda Mulia, betul ya Pak Rustono? Ini ada pertanyaan, apakah ada identifikasi temuan riset? Betul Mas Hendar, mohon maaf, tadi masih mute. Ya, siap. Pak Rustono, ini pertanyaannya yang adakah identifikasi temuan riset berupa identitas budaya yang terwujud oleh gesekan maupun leburan dalam lokalitas di berbagai wilayah Indonesia? Pertanyaan cukup abstrak, tapi mungkin nanti kita jawabannya dari Bu Berta, dari Mbak Vika, boleh untuk menjawab secara lebih spesifik ya. Identifikasi temuan riset, identitas budaya itu terwujud karena adanya gesekan maupun leburan dalam lokalitas di berbagai wilayah Indonesia. Saya kira pertanyaan itu pun dipertajam oleh Amanta. Nah ini dari mahasiswa kita ya, Strategi Communication Angkatan 2018, Amanta, mewakili dari AIMCOM ini. Saya lihat tadi ada sekitar 6-7 orang dari AIMCOM yang datang ya, selamat bergabung. Mahasiswa kita ini yang disebut Mas Ilmi tadi, generasi milenial akan melanjutkan kita ya. Mereka lah yang juga tertarik atau tidak tertarik, makanya ini kita berada di persimpangan jalan ini tentang komunikasi antar budaya. Di sini pertanyaannya, yang saya tangkap konflik ditangani dengan kearifan lokal sebuah daerah. Pertanyaannya, bagaimana ke depannya untuk daerah-daerah yang ditinggali pendatang? Contoh Gading Serpong, yang mungkin budayanya belum terlalu terbentuk. Terlebih daerah-daerah yang isinya pendatang akan semakin banyak karena perkembangan ekonomi juga. Apakah penanganan konflik di daerah tersebut bisa ditangani dengan pendekatan budaya juga? Tajam sekali ya pertanyaannya, bagus sekali ini mahasiswa ini Amanta. Dan yang ketiga untuk bagian ini, nanti kita jawab setelah ini. Dari Bapak Satino Wonogiri, kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan, dan seterusnya pertanyaannya, apa ini? Bagaimana cara kiat, ya, cara-cara atau kiat-kiat untuk menjaga keanekaragaman dan nilai kebineka tunggal ikaan dalam kehidupan masyarakat? Ya, pertanyaan cukup umum, mungkin nanti boleh dijawab dengan sharing-sharing pengalaman. Silakan untuk 3 pertanyaan itu dulu sesi ini. Nanti kalau kita masih ada cukup waktu sampai jam 12, baru kita akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Terima kasih Bu Berta, Mbak Vika. Saya persilahkan untuk ikut menjawabnya. Pak, mungkin bisa dipertegas pertanyaannya dari Mas Kat ya tadi ya, kan agak. Dari Pak Rustono dulu, Pak boleh Bu Berta? Ya. Yang identitas budaya yang terwujud karena gesekan maupun leburan dalam lokalitas di berbagai wilayah Indonesia. Berhasil nggak kita mengidentifikasi itu dalam temuan riset? Adanya identitas budaya. Ya, sejauh ini sih dari hasil temuan penelitian kami ya, karena memang juga kami belum melakukan penelitian yang sifatnya grounded research atau fenomenologi ya. Jadi identitas budaya itu memang secara spesifik belum kami temukan. Dan mungkin nanti ini akan menjadi tantangan riset kami selanjutnya. Mungkin nanti waktu riset yang agak panjang gitu ya, dengan juga mungkin kami bisa tinggal di sana selama beberapa waktu ya, kita bisa juga menggunakan pendekatan etnografi yang lebih detail gitu, mungkin kami bisa menemukan peleburan identitas budaya tersebut. Jadi sejauh ini belum kami temukan gitu ya. Mungkin Pak Hendar ada tanggapan kali ya Pak? Kan memang kita cukup singkat ya, kita hanya kita tidak melakukan live-in ya, Bu Berta. Kita tidak melakukan live-in kayak tinggal seminggu, atau seperti Clifford Geertz itu ya, contohnya di Bali, itu tinggal sampai 6 bulan ya, bahkan menikah dengan perempuan Bali kalau nggak salah. Tapi kan saya sudah menikah, Bu Berta sudah menikah, Mbak Vika sudah menikah, jadi nggak mungkin lagi menikah lagi kita untuk soal menjawab pertanyaan Pak Rustono kan nggak mungkin kita menikah untuk mendapatkan wawasan ya. Jadi saya kira nanti kita akan melihat di penelitian berikutnya soal identitas budaya sebagai leburan ya. Artinya ini kan semacam percampuran ya, mixing identity. Apakah terjadi, kita butuh waktu lagi untuk melakukan sifat yang lebih etnografis atau fenomenologis. Mbak Vika bagaimana? Ya benar Pak, sama. Oke, baik, terima kasih. Pak Rustono, mungkin nanti kita ada kolaborasi yang bisa lebih produktif ya. Mungkin juga untuk dalam riset nanti bisa ini kita mengembangkan riset lintas kampus ya Pak Rustono. Oke, berikutnya untuk pertanyaan Amanta, sama-sama Pak Rusno. Pertanyaan Amanta ini saya kira boleh saya bantu Pak? Sangat khas. Boleh. Ini
Mbak Karena Vika ini juga generasi sebenarnya milenial juga, transisi. milenial ya? akhir Pak, gitu ya kan. Milenial akhir, silakan. Pak Hendar, ini kita mungkin teringat dengan penelitian kita waktu di Yogyakarta gitu, bahwa ada salah satu narasumber kita yang memang disertasinya kalau tidak salah mengangkat bagaimana budaya berkaitan dengan pembangunan sebuah kompleks-kompleks baru gitu ya, pembangunan pengembang-pengembang, di mana ini buat Amanta juga. Tadi mungkin Prof. Ilya sempat menyinggung juga bahwa budaya itu sifatnya dinamis gitu. Bisa saja budaya yang lama bertahan dengan sangat kuat gitu kan, seperti misalnya contohnya nih ya Amanta, saya itu keturunan Karo, besar di Papua gitu, tetapi melalang melintang sampai ke Tangerang ini gitu juga, tapi Karonya masih kuat. Tetapi ada banyak juga yang mempengaruhi budaya-budaya lain yang mempengaruhi saya. Jadi bisa saja di Serpong ini nanti bahkan terbentuk budaya baru karena ada banyak hal atau banyak aspek yang mempengaruhinya. Dan bahkan ini mungkin juga buat Amanta, ternyata banyak juga pengembang-pengembang yang meminta bantuan atau ahli-ahli budaya untuk melakukan pendekatan seperti yang kami lakukan dibantu oleh Mas Najib gitu ya, melakukan pendekatan untuk masyarakat lokal. Nah, para pengembang-pengembang di Serpong ini juga banyak melakukan hal yang serupa untuk bisa melakukan pendekatan dengan masyarakat di sekitar gitu. Jadi sebenarnya bisa saja budaya aslinya tetap bertahan, tetapi mungkin tampaknya dengan pembangunan yang masif ini, budaya-budaya yang kita bawa nih sebagai pendatang di Serpong ini mempengaruhi budaya aslinya. Begitu Pak Hendar, Bu Berta. Baik, terima kasih Mbak Vika. Mungkin Bu Berta, saya mau menanggapi yang di chat room. Boleh. Tambahkan sedikit saja, mungkin memang budaya itu seperti dikatakan Prof. Ilya, Romo Roy, Romo Beni tadi sifatnya kan sangat dinamis. Ya, itu bisa berubah. Gitu. Dia bisa berkembang atau juga mungkin bisa juga hilang gitu ya. Atau bisa menetap. Cuma saya kira ini tergantung pada individu seberapa kuat ya dia berpegang pada kulturnya itu gitu. Mungkin modernisasi, globalisasi, pengaruh media sosial itu juga bisa memberikan konteks yang lain atau kontribusi yang lain di dalam pengembangan kultur yang dimiliki oleh individu gitu. Oleh karena itu, misalnya kalau terjadi konflik di Gading Serpong ya, misalnya ya konflik antara etnis Tionghoa gitu misalnya dengan masyarakat sekitar, misalnya dengan masyarakat Betawi gitu ya. Nah tentu kami juga misalnya pendekatannya nanti kita mau melihat ada manajemen konfliknya dalam konteks budaya, tetapi kami juga perlu melihat apa betul bahwa pemicu atau sumber konflik itu hanya sebatas pada kecemburuan etnis atau ada faktor-faktor kecemburuan ekonomi. Karena ternyata memang konflik di Bali Nuragan itu pemicunya itu adalah ekonomi sebenarnya yang sudah tidak tertahankan. Nah, begitu ada pemicunya, nah berkembang menjadi konflik antar etnis dan agama. Sehingga dalam penyelesaian konflik, saya kira mungkin harus dilihat dulu sumber konfliknya apa, tipe konfliknya apa, konteks yang menyertai konflik itu seperti apa. Nah, sehingga dalam menyelesaikan konflik ini, mungkin juga kita bisa menggunakan pendekatan politis, pendekatan ekonomi, dan juga pendekatan budaya. Bagaimana ketiga dan juga mungkin pendekatan spiritualitas tadi. Nah, sehingga ini bisa menjadi kaya di dalam penyelesaian sebuah konflik. Jadi seperti dikatakan Prof. Ilya, konteks itu menjadi penting. Ya, entah itu mungkin harus dilihat begini, dalam pendekatan konflik itu tidak satu dimensi. Karena pendekatan konflik itu kan ada lapisan-lapisan. Baik lapisan kesenjangan ekonomi, kebijakan dari pemerintahan lokal, kepentingan partai lokal itu juga mempengaruhi. Tapi juga faktor yang sekarang sangat kuat adalah faktor dari luar. Jadi banyak-banyak konflik terjadi ya karena provokasi. Dan provokasi itu kan terjadi bagaimana misalnya yang terus-menerus diagitasi sehingga masyarakat yang dulunya hidup rukun dan damai, tetapi karena setiap hari mendapat agitasi dan itu dilihat sebagai sesuatu yang benar, maka bawah sadar orang yang sebenarnya sudah ada perasaan benci, perasaan marah itu akhirnya menjadi meletup karena agitasi itu. Jadi harus dilihat juga faktor-faktor agitasi. Faktor agitasi lebih banyak sekarang bagaimana media sosial membentuk itu. Ini juga harus diperhatikan dalam hal
mengatasi konflik. Jadi konflik itu tidak satu dimensi. Dari pendekatan-pendekatan juga mau tidak mau juga harus pendekatan bagaimana pengguna media sosial dan pengguna media. Misalnya konflik Ambon itu kan jelas bagaimana provokasi dengan satu media yang sama, tetapi dia selalu mengabarkan dua hal yang berbeda. Itu kan menarik penelitian dari konflik Ambon itu. Jadi ingin saya katakan, dalam konflik-konflik itu memang pendekatan-pendekatan struktural, pendekatan kultural, tetapi juga harus diperhatikan pendekatan dari sudut lain, yaitu tentang bagaimana era digital ini mempengaruhi juga dalam hal provokasinya itu. Itu aja tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Romo Beni untuk masukannya, untuk pertanyaan dari Amanta tadi ya. Jadi bagaimana kita perlu melihat lebih luas begitu ya aspek-aspeknya ya Romo Beni ya. Bahwa Ya, betul. digital ini pun juga berpotensi bukan hanya menyatukan kita di bawah satu kampung global ya, global village, tetapi juga bisa memecah belah kita dengan adanya provokasi-provokasi hate speech misalnya ya, ujaran kebencian itu contohnya. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan terakhir yang door prize atau masih mau ditambahkan Bu Berta? Pak Hendar. Silakan Bu. Terkait dengan tadi bagaimana pengaruh media sosial terhadap konflik ya, apakah akan memprovokasi konflik atau justru meredam konflik, ketika kami meneliti di Yogyakarta gitu ya. Nah, ketika terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap agama maupun etnis di Yogyakarta, itu peran media sosial itu sangat luar biasa untuk mempengaruhi berbagai macam etnis dan agama yang ada di wilayah Yogyakarta, terutama para mahasiswa yang berbagai etnis gitu. Tetapi sangat baik di sana itu akademisi, karena di sana ada program studi perdamaian ya Pak ya, dan resolusi konflik ya, program pasca sarjana. Jadi akademisi itu dia tidak cuma berkutat di kampus ya, berbicara secara akademis teori-teori tentang konflik, tetapi mereka bekerja sama dengan berbagai macam elemen masyarakat ya, untuk bagaimana ini melihat kecenderungan media sosial yang bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat Jogja dan akhirnya bisa menimbulkan konflik. Dan itu segera mereka antisipasi sehingga konflik di Jogja itu tidak menjadi melebar gitu ya. Nah ini mungkin yang juga mungkin bisa kita lakukan juga ya di Jakarta atau di beberapa wilayah yang lain. Kita sebagai akademisi juga harus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat untuk menangani berbagai macam problematika relasi antar etnis dan agama di Indonesia. Saya kira baik saja Pak Endar. Saya bisa menambahin. Baik, Mas terima Hendar. kasih. Boleh Romo Ya. Roy boleh menambahi bagian ini? Setelah Terkait itu dengan mungkin hal Prof. ini, Ilya ya boleh. Ya, terkait dengan hal ini kami kelompok Islam Cinta Damai, saya masuk grup kelompok Islam Cinta Damai di Instagram itu nanti bisa dibaca di sana, konvei dan juga IG-nya Islam Cinta Damai. Saya ada di sana bersama dengan para pejuang-pejuang kerukunan dan kami membangun literasi bersama, berkomitmen itu. Karena kita tidak bisa menyetop berita-berita yang hoax, berita-berita yang agitasi, berita-berita yang provokasi, tidak bisa kita. Kita hanya bisa membanjirinya dengan mengcounter dengan narasi-narasi yang positif, yang konstruktif, yang menginspirasi, yang mentransformasi, sehingga orang bisa memilah dan dengan kemampuan berdiskresi bisa menentukan bahwa ini. Sehingga apa yang dikatakan Romo Beni tadi, kalau kita tetap membiarkan, maka nanti pelan-pelan di dalam diri masyarakat terbangun sebuah persepsi bahwa yang salah itu jadi benar, maka disebut dengan post-truth seperti itu. Maka kita harus membangun narasi, membanjirinya dengan narasi-narasi, dengan literasi media yang positif. Dan itu yang kami buat. Dan sampai saat ini kami masih mencantumkan dan memuat konten-konten yang membangun perdamaian, kerukunan, persaudaraan, baik lintas agama, etnis, budaya, maupun bahasa. Itu yang bisa kita lakukan terkait dengan masalah media. Terima kasih. Terima kasih Romo Roy, membanjiri media dengan literasi damai ya. Baik sekali. Prof. Ilya, apakah ada tanggapan tentang pertanyaan dari milenial tadi ini? Dari Amanta, dari AMKOM di sini, Prof. Tentang itu tadi daerah-daerah pendatang, Prof. Ilya. Konflik di daerah-daerah pendatang. Ya,
kalau menurut saya itu justru yang harus kita lakukan. Jadi jangan kita terpaku pada apa yang ada di daerah-daerah, tapi yang urban pun banyak masalah-masalah seperti ini, sangat banyak ada di depan mata kita. Dan itu kita nggak bisa lepas dari itu. Itu akan sangat menarik. Jadi semua gitu. Dan dalam kaitan tadi ada pertanyaan-pertanyaan, saya setuju bahwa kalau khususnya komunikasi antar budaya, kita itu sifatnya kan interdisiplin kan ya. Bukan monodisiplin, tapi dari awal interdisiplin, bahkan komunikasi begitu. Apalagi KAB. KAB itu sangat interdisiplin. Tapi karena tadi ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian ada pendapat bahwa pemerintah juga seharusnya ikut, segala begitu, itu adalah pendekatan yang transdisiplin. Jadi kita dari bidang disiplin yang lain, yang nggak sosial bahkan, bisa kesehatan, bisa teknik, bisa itu transdisiplin plus dari pemerintah masuk di dalam satu proyek sendiri begitu loh, sehingga kita dapat macam-macam. Jangan kita begini komunikasi, tapi dibuka. Itu yang namanya transdisiplin. Ada yang namanya hexahelix segala ya. Itu coba tolong dilihat sehingga kita melihatnya ke depan gitu. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih Prof. Ilya untuk tanggapannya. Mas Ilmi mungkin mau sharing yang tentang video kemarin itu kan generasinya milenial ya Mas? Iya. Boleh sharing sedikit Mas? Ya, ini kebalikannya. Ada wilayah yang dihidupi dengan berbagai macam. Wilayah yang kebalikannya Bu Berta. Ada wilayah yang sebetulnya itu masyarakatnya itu budayanya itu budaya ketimuran ya, tapi diisi satu wilayah desa itu orang-orang yang bertato. Orang-orang yang bertato, tapi orang-orang ketimuran yang wilayah di Malang sebagainya itu kalau melihat itu stereotip, beda dengan budaya yang lain itu kan ya. Kalau wilayah orang bertato itu pandangan atau paradigmanya orang-orang tua atau orang-orang milenial, ini orang itu. Tapi akhirnya itu ada didatangi sesosok teman-teman ya istilah teman-teman dari luar itu membentuk karakter yang berbeda dari hal itu. Yang sebetulnya budaya satu desa itu hampir semuanya itu bertato, tapi dari komunikasi budaya itu berubah. Itu. Jadi beda, konteksnya sudah beda ya. Dengan apa? Akhirnya budaya yang ditato badan itu akhirnya dirubah menjadi mentato atau menggambar di kayu atau membuat topeng dan sebagainya. Itu tinjauan pertama. Di sisi lain itu mengangkat budayanya, budaya-budaya kearifan lokal terkait ukir-ukir Malangan atau topeng Malangan, dan yang kedua itu merubah kearifan lokal. Di sisi lain mereka akhirnya berubah, tidak mentato tubuh, akhirnya mentato benda. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu terkait tinjauan adanya tari topeng. Jadi orang-orang yang bertato itu bisa bertari topeng, tanda-tanda orang-orang itu akhirnya merupakan senangannya tumpengan ya istilahnya, suka tumpengan, tari topeng, dan mendidik anak kecil. Ini yang poin penting. Jadi anak orang bertato tapi akhirnya mereka itu mendidik anak kecil. Loh, saya itu juga saya bertato tapi saya juga bisa menjadi manusia seutuhnya, manusia yang memberikan nilai-nilai baik kepada sesamanya. Kayak seperti itu. Mungkin itulah yang saya lihat dari saya mencari video, dan di sisi lain orang yang bertato itu juga tim saya mencari video dan teman-teman saya. Seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih. Itu namanya desa apa Mas? Desa Tato ya? Ya, namanya Desa Gang Tato. Desa Gang Tato di Malang. Pak Hendar, mungkin bisa diinformasikan ini adalah salah satu upaya dari tim penulis melalui media sosial. Kita ada Instagram betul. Literasi Toleransi. Ini Bapak Ibu Romo sekalian, Literasi Toleransi. Kita juga ada YouTube-nya Literasi Toleransi. Mengembang tadi salah satu upaya kita ya, Bu Berta dan Pak Hendar. Betul, untuk menjangkau media sosial ya, generasi yang lebih sekarang ya, milenial dan walaupun belum banyak ya Pak Hendar isinya ya, sedang diupayakan. Sedang diupayakan, diperbanyak ya. Mungkin yang terakhir ya, ini pertanyaan dari Pak Satino Wonogiri dari
kearifan lokal ya, tentang kearifan lokal. Mungkin bisa di-sharekan cara kiat menjaga keanekaragaman dan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat dengan memperhatikan sumber daya alam lingkungan. Sumber daya alam lingkungan mungkin bisa jadi fokus jawabannya ya, Bu Berta. Jadi saya kira bagaimana kita harus menjaga kearifan lokal ya, tentu tidak bisa dilakukan secara individual ya. Ini mesti ada komitmen dan kerjasama dari berbagai macam elemen masyarakat ya. Pemerintah juga harus memberikan juga kontribusi penting dalam hal ini untuk bagaimana menjaga kearifan lokal supaya tidak pudar oleh adanya globalisasi, modernisasi dan sebagainya. Jadi saya kira ini harus kita lakukan secara bersama. Ya, jadi akademisi juga punya peran penting ya. Jadi mungkin bagaimana para akademisi penggiat riset komunikasi antar budaya ini juga membuat satu literasi ya, literasi tentang budaya, literasi tentang kearifan lokal ya, dan langsung terjun kepada masyarakat, bekerjasama dengan berbagai macam elemen masyarakat untuk tetap menjaga, melestarikan ya, tidak hanya di dalam konteks wacana, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kearifan lokal itu ya dipraktekkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, khususnya di dalam relasi antar etnis dan agama. Jadi kearifan lokal itu harus diinternalisasikan, disosialisasikan, dan menjadi praktek hidup bersama. Nah, ini harus dilakukan oleh kita bersama, baik pemerintah, akademisi, kemudian juga rohaniwan juga penting ya, tokoh-tokoh budaya, ya, itu juga menjadi penting. Jadi saya kira ini tanggung jawab kita bersama kalau bangsa ini mau menjadi masyarakat yang madani ya, yang sadar betul ya bahwa kita hidup dalam perbedaan, dalam keanekaragaman etnis dan agama, dan bagaimana kita harus bersikap. Ya, dan ini dimulai dari dunia kampus sebenarnya. Bagaimana saya juga mengajarkan kepada mahasiswa saya di kelas yang multi etnis dan agama ya, bagaimana mereka mencoba untuk membangun relasi yang positif, yang elegan, yang empati dengan sesama teman-teman yang berbeda itu. Contoh yang sederhana yang coba saya lakukan dalam pengajaran KB adalah misalnya begini. Oh ya, kamu itu berasal dari etnis Tionghoa ya. Bagaimana sih pandangan kamu mengenai teman-teman yang menggunakan hijab, juga Muslim ya? Menurut kamu bagaimana? Ada stereotip apa yang muncul? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini itu bisa kita membantu membangun bahwa mahasiswa khususnya di UMN itu memiliki kecerdasan tadi budaya ya, kecerdasan dan juga memiliki kompetensi budaya yang bisa membantu mereka untuk bagaimana nanti hidup di dalam masyarakat yang global, multi etnis dan agama. Jadi melalui hal yang kecil lah. Kita mungkin sebagai dosen juga seperti itu ya. Jadi kita tidak mengkotak-kotakkan diri kita ya dalam bergaul itu, dalam dengan agama ini, dengan etnis ini, harus dengan kelompok ini. Saya kira kita harus memberikan contoh yang baik juga kepada mahasiswa, kepada masyarakat gitu ya. Saya kira itu jadi tanggung jawab kita bersama. Baik, terima kasih Bu Berta untuk tanggapannya. Bapak Ibu, kita tinggal 2 menit lagi jam 12 siang. Dan walaupun ada beberapa pertanyaan juga dari ada Pak Rismi, ada Pak Mikael gitu ya, terus ada 1-2 yang lain yang japri ke saya. Tetapi saya kira waktu juga lah yang membatasi kita. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya atau nanti kami akan japri untuk pertanyaan Pak Mikael dan Pak Rismi ya. Pak Rismi kebetulan kolega kami juga jadi mudah nanti kita akan kontak-kontak ya Pak Rismi ya. Siap, Pak Pak Mikael dari Kupang ini ya, Pak Mikael dari Kupang, nanti kita juga akan japri Pak Mikael. Namun izinkan saya sebagai moderator memberikan satu resume akhir singkat ya, resume akhir singkat dari semua percakapan kita pada siang hari ini untuk kemudian nanti saya kembalikan kepada Mbak Vika sebagai MC. Jadi begini resume singkat dari saya. Menyangkut tentang kompetensi komunikasi antar budaya. Kita perlu menangkap dari kedua belah pihak yang berkomunikasi, maka disebut intercultural ya, antar budaya. Diperlukan pendekatan komunikasi budaya yang berguna untuk mengambil kebijakan pembangunan dalam hal interaksi budaya,
contoh dalam masa pandemi dengan penggunaan masker yang bukan tradisi budaya kita. Akan ada banyak masalah yang kita hadapi. Namun itu nanti pelan-pelan bisa kita terima dengan cara kita minta bantuan lewat kesenian, tokoh adat, simbol-simbol, dan lain-lain. Maka juga kita perlu bangun literasi budaya media kebangsaan beragama, karena terbangunnya harmoni bukan sekedar impian, tapi juga realita yang dapat kita peluk serta alami. Tugas kita adalah mengubah derai air mata kepedihan karena konflik menjadi sumber air mata kehidupan yang memberi harapan, sukacita, dan damai. Dan itu bisa terwujud misalnya dengan kita menghidupkan kembali tradisi-tradisi, contoh tradisi Murwakala yang dimodernisasi, adalah upaya mewariskan nilai-nilai esensial budaya yang luar biasa dalam hal bonding relasi ortu dan anak yang belakangan mungkin menjadi semakin renggang karena adanya gawai dan internet. Maka ringkasnya kita perlu mempraktekkan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari, itu perlu kita temukan karena budaya itu dinamis. Semoga salam sejahtera, salam damai untuk kita semua dan kita terus berupaya menghidupkan nilai-nilai budaya dalam keseharian kita. Terima kasih atas waktu perhatian Bapak Ibu semua. Kami ucapkan terima kasih juga yang jauh-jauh dari Melbourne, Lupita Wijaya dan Hari ya ikut menyimak kita. Terima kasih kehadiran Mas Ingko, Mbak Kiki, Kaprodi, Sekprodi ya dan teman-teman semua. Prof Ilya, terima kasih banyak atas kehadirannya menemani kami di sini untuk menjawab pertanyaan pertamanya, memberikan tanggapan dan ulasan, dan para narasumber semua, Romo Beni, Romo Roy, Mas Ilmi Najib, Bapak Ibu semua yang kami hormati, maaf kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Saya sebagai moderator Hendar Putranto mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan saya kembalikan kepada Mbak Vika untuk penutupannya. Terima kasih banyak Pak Hendar. Tampaknya penutupan dari Pak Hendar sudah cukup sebenarnya ya Pak ya, bahwa kami mengucapkan terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya atas insight, masukan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Semoga kita dalam kondisi yang sehat selalu, semoga kami juga bisa terus melakukan penelitian-penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita. Dengan ini kami mengucapkan selamat siang, terima kasih, salam sehat, dan sampai ketemu di acara-acara berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, terima kasih semua. Untuk semuanya. Bukunya nanti dikirim bukunya ya. Ya, terima kasih Pak Hendar, Bu Berta. Sama-sama Romo Roy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Saitino. Terima kasih.